Nah, pertanyaannya satu, terus sapinya di mana? Tuh, sapi. Wallpaper sapi. Halo semua, jumpa lagi di epilog. Di video kali ini kita kembali ke review buku, dan kali ini yang akan kita bahas sama-sama adalah tulisan Yusi Avianto Pareanom, buku Indonesia pertama di channel ini, yaitu Raden Mandasya, si pencuri daging sapi. Ya, judulnya agak unik ya, Raden Mandasya, pencuri daging sapi. Ini bukunya, aku dapat entah ini cetakan yang keberapa. Pokoknya rilis aslinya itu covernya nggak kayak gini. Ini ada sapinya. Novel ini terbitan Maret 2016. Jadi sudah berapa tuh? Sudah 4 tahun. Nah, di antara novel-novel lain yang pernah aku baca, novel ini termasuk salah satu yang memberikan pengalaman unik. Kenapa? Karena novel ini settingnya kolosal, tapi gaya tuturnya, gaya tulisnya itu kontemporer. Jadi cocok untuk anak-anak muda yang ingin tahu cerita-cerita legenda ya, cerita-cerita kuno, cerita-cerita kolosal, tapi dengan gaya penuturan yang nyaman untuk anak-anak muda. Kualitas novel ini nggak perlu diragukan lagi. Kalau aku cari di internet, informasinya dia memenangi 3 penghargaan besar. Yang pertama adalah prosa terbaik Kusala Sastra Katulistiwa 2016, prosa pilihan majalah Tempo 2016, dan fiksi terbaik Rolling Stone Indonesia 2016. Bagiku, pengalaman membaca novel ini sedikit unik dan nggak membosankan. Jadi alurnya itu dibolak-balik, nggak searah doang. Dan meskipun judulnya Raden Mandasya, bukan anehnya ya, meskipun judulnya Raden Mandasya, di novel ini yang penutur adalah sudut pandang Sungu Lembu, karakter sahabatnya Raden Mandasya. Jadi rasanya mirip kayak kalau kalian baca novel Sherlock Holmes yang berceritakan Watson. Nah, di novel ini, meskipun judulnya Raden Mandasya, tapi yang bercerita adalah Sungu Lembu. Siapa Sungu Lembu ini? Ini menarik, karena sebenarnya kalau kita bicara judul dengan cerita, ini novel ini nggak selaras. Jadi meskipun judulnya Raden Mandasya, tapi lebih banyak menceritakan soal kehidupan Sungu Lembu. Diceritakan, Sungu Lembu ini adalah pangeran dari daerah namanya Banjaran Waru, yang merupakan daerah kekuasaan kerajaan besar, kerajaan Giling Wesi, yang dipimpin oleh Prabu Watugunung. Jadi ceritanya kerajaan Giling Wesi ini kerajaan terbesar di daerah situ, yang mencaplok kerajaan-kerajaan kecil lain, termasuk Banjaran Waru, tempatnya Sungu Lembu lahir. Kurasa novel ini bisa dikategorikan cerita fantasi ya, fantasi kolosal. Karena settingnya ini dia nggak menjelaskan betul di pulau mana, di negara mana. Cuma dengan kiasan-kiasan. Tapi kalau menurutku pribadi, ini settingnya di Pulau Jawa, zaman kuno. Kenapa demikian? Karena ada kaitannya dengan nama Watugunung itu tadi. Jadi Watugunung sendiri itu bukan nama sembarang nama. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari Bali, Watugunung sendiri itu termasuk salah satu kisah turun-temurun yang masih diceritakan sampai sekarang. Dan bahkan Watugunung ini jadi salah satu sistem penanggalan Jawa dan Bali kuno gitu. Kenapa seperti itu? Ini aku bahas sedikit ya. Di novel ini nggak dijelaskan kok. Jadi ini lebih ke pengetahuan umum aja. Dikisahkan Watugunung kecil adalah anak dari Dewi Sinta yang merupakan raja di kerajaan Cinta. Nah, si Watugunung kecil ini nakalnya luar biasa. Sampai pada suatu hari dia nakal ketika ibunya sedang masak, dibetoklah kepalanya, lek basa Jawa iki dikeplak ngono ya, dipukul dengan menggunakan irus. Kok irus? Dipukul dengan menggunakan centong nasi lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, namanya anak kecil digituin kan ya nangis, kaburlah si Watugunung. Dia kabur kemana? Ke gunung. Di sana dia nggak pulang-pulang di gunung selama bertahun-tahun, bertapa, mencari ilmu kesaktian lah. Sampai akhirnya dewa turun dan memberikan kesaktian tertinggi pada Watugunung. Nah, pas sudah sakti nih, sudah sakti banget, si Watugunung turun gunung. Dia menggalang pasukan
membentuk kerajaan kecil ya, atau mungkin pasukan kecil dulu, terus menyerang kerajaan-kerajaan lain, menaklukkan kerajaan 1, 2, 3, sampai 30 kerajaan, termasuk kerajaan ibunya tadi, kerajaan Sinta itu tadi. Nah, kurang ajarnya, sama-sama nggak tahu kan, si Watu Gunung ini nggak tahu karena lupa ingatan, ibunya juga nggak tahu. Si Watu Gunung malah menikah dengan Sinta, alias dengan ibunya sendiri. Nah, dari pernikahan ini lahirlah 27 putra, termasuk salah satunya bernama Mandasya. Nah, dalam penanggalan Jawa dan Bali kuno itu ada istilah wuku. Wuku itu pekan ya, minggu. Ada 30 wuku, satu wuku itu 7 hari. Jadi berapa tuh? 1 tahun 210 hari ya, 7 kali 30. Watu Gunung ini wuku ke-30. Sisanya itu anak dan istrinya. Mandasya adalah wuku ke-14. Singkatnya seperti itulah. Aku takut kalau jelasin lebih panjang, takut salah. Jadi mending teman-teman baca sendiri, cari di Google banyak kok. Nah, kembali ke cerita buku ini, Sungu Lembu dan Watu Gunung. Jadi karena kerajaannya, Banjaranwaru ini dikuasai oleh Giling Wesi, si Sungu Lembu ini nggak terima. Satu-satunya tujuan dia adalah membunuh Watu Gunung. Kata dia sih, memenggal kepala Watu Gunung. Nah, novel ini tuh menceritakan perjalanan Sungu Lembu ingin membunuh si Watu Gunung ini tadi. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Raden Mandasya, yang notabene merupakan putra Watu Gunung. Nah, pertanyaannya satu, terus sapinya di mana? Tuh, sapi. Wallpaper sapi. Cerita. Kalau ada yang tanya cerita sepanjang tadi ini sapinya di mana? Sapinya ada di Raden Mandasya. Jadi diceritakan Raden Mandasya ini punya hobi unik. Dia punya hobi makan daging sapi segar, tapi cuma sepotong bagian punggung kalau nggak salah ya. Punggung atau aku nggak tahu anatomi sapi sih. Pokoknya ada satu bagian menurut dia itu yang paling enak. Itu adalah hobi dia, memotong daging sapi. Nah, tapi si Mandasya ini hobinya unik banget. Dia motong tuh nggak asal motong, nggak asal jagal gitu. Sapi dibunuh dengan penuh kehormatan, dengan ritual khusus. Bahkan Mandasya ini meninggalkan semua sisa-sisa potongan dengan rapi, hanya makan satu potongan kecil itu aja. Nah, mesti buku ini judulnya Sapi, dan si Raden Mandasya suka makan daging sapi. Yang tak kalah menyenangkan pengalamanku membaca novel ini adalah bagaimana si penulis, si Mas Yusi ini membagikan pengetahuan kulinernya dengan sangat baik. Jadi dengan membaca novel ini itu jadi kepingin makan gitu loh, lapar. Karena itu tadi penggambaran makanan dan jenis-jenis makanan yang ditulis di sini itu luas sekali. Nah, kembali ke bagaimana landasan buku ini ya. Buku ini tuh kalau aku tadi cerita dimulai dilandaskan pada legenda Jawa, Watu Gunung, wuku Watu Gunung, dan sebagainya tadi itu. Tapi sebenarnya itu cuma sepotong legenda, atau katakanlah berapa persen ya, sebagian besar legenda yang melandasi buku ini. Sisanya itu banyak sekali cerita-cerita legenda lain yang dimasukkan gitu loh. Nah, itu campuran, maksudku nggak cuma legenda Jawa dan Bali kuno, tapi juga ada perpaduan novel-novel modern. Istilahnya novel ini tuh mengambil pembendaharaan dari berbagai cerita, dijadikan satu dan dimodifikasi untuk saling berkaitan. Itulah menurutku bagusnya novel ini di situ. Kalau aku boleh lancang menentukan analogi, novel ini tuh kayak gado-gado gitu. Cuma gado-gadonya modern, gado-gado hotel bintang 5 gitu. Jadi nyebutnya itu bukan gado-gado, tapi salad with peanut sauce. Nah, dari analogi konyol tadi itu, teman-teman bisa membayangkan kan apa yang kita dapatkan dengan membaca novel ini. 400-an halaman itu nggak kerasa, karena emang kepingin halaman berikutnya. Terakhir, menurutku novel ini ditutup dengan sangat baik, yang menggambarkan betapa bagusnya Sungu Lembu sebagai penutur. Di akhir nanti, aku takut spoiler, intinya
nanti Sungguh Lembu ini menceritakan kembali pengalamannya bersama Raden Mandasya dan Prabu Watugunung. Ya, sekian untuk review novel kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga memuaskan. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.